Bab 251. Kau benar, itu persis seperti yang kau bayangkan, kata anjing itu sambil menatapnya dan berkata dengan ringan, karena besok dia bisa menjadi kaisar. Jantung Li Yihan berdebar kencang, dia hampir kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke tanah. Oh ya, jangan panggil aku senior, dan jangan bicara padaku, anjing itu mengingatkannya saat ini, karena kamu harus ingat, kita hanya sekelompok manusia, dan aku, hanya seekor anjing. Setelah mengatakan itu, anjing itu mengambil alih pimpinan dan kembali ke perkemahan. Li Yihan berdiri sendirian melawan angin, berantakan. Sekelompok manusia, seekor anjing, lucu banget. Setelah menyiapkan kayu bakar dan serangkaian perlengkapan, Yi Feng menyalakan api dan langsung mulai memasak sup ular. Tambahkan lebih banyak herbal. Kalau sudah urusan makan, terutama memasak sup seperti ini, Yi Feng tidak akan pernah lupa memadukan kemampuan pengobatannya yang dapat menyaingi para dewa. Tentu saja, terus terang saja, keterampilan ini adalah keterampilan penyembuhan, dan keterampilan penyembuhan itu meliputi pembuatan obat. Selain itu, ada juga akupuntur, pengaturan tulang, dan berbagai macam hal lain-lain. Pokoknya, semuanya terkait dengan pengobatan penyakit dan penyembuhan luka. Jadi ini tampaknya merupakan keterampilan penyembuhan, tetapi sebenarnya mencakup semuanya. Luar biasa, saya tidak tahu seberapa banyak pengalaman memasak yang bisa saya dapatkan darinya. Yi Feng mengangkat tutupnya dan mengipasinya, mencium aromanya sambil tersenyum puas. Pada saat yang sama, dia juga mengingat beberapa tugas yang diberikan oleh sistem. Untuk tugas-tugas sebelumnya yaitu bermain alat musik, bermain catur, bermain kaligrafi, dan melukis, kemampuan bermain caturnya belum sepenuhnya dapat menyamai kemampuan para dewa. Adapun seni memasak, membuat anggur, upacara minum teh, mengukir, dan sebagainya, semuanya bahkan lebih rendah derajatnya. Tidak ada satupun yang mencapai titik yang dapat menyaingi para dewa. Selangkah demi selangkah. Namun, jika ada kesempatan, saya harus menguasai keterampilan catur terlebih dahulu sebelum hal lainnya. Lagi pula, dalam 4 seni Qin, Qi, Su, dan Hua, hanya ada satu yang menggantung di sana, yang selalu membuat saya merasa tidak nyaman. Yi Feng bergumam pelan. Segera setelah itu, sup ular pun dimasak. Semua orang yang melihatnya memiliki mata yang bersinar. Bahkan Li Yihan menelan ludahnya. Hanya saja orang-orang seperti Pork Rong tidak berani melakukan tindakan apapun. Dia bahkan secara sadar bergerak ke samping, tidak berani berharap untuk minum sup seperti itu. Apa yang kau lihat? Jangan sopan, minum saja. Yi Feng berteriak, apakah aku harus memberimu makan sendiri? Terima kasih, Tuan. Semua orang mengambil mangkuk dan mulai menyendok sup. Melihat sup yang menggelegak dengan segala jenis energi spiritual, dan bahkan mengandung berbagai niat bela diri, mata semua orang berbinar sejenak. Setelah meminum mangkuk ini, aku khawatir kita akan menerobos alam Sein. Wu Yonghong berbisik, dan bertukar pandang dengan Lu Daseng, Sun Zuge, dan Chu Guangxi. Sebenarnya, sejujurnya, dengan Kaisar Iblis dua kehidupan sebagai bahannya, ditambah obat Yi Feng yang sebanding dengan obat para dewa, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk langsung menembus alam Kaisar. Hanya saja, mereka hanya dapat menyerap sedikit karena tingkat kultivasi mereka saat ini. Tetapi Pork Rong dan Old Wang memegang mangkuk di tangan mereka untuk waktu yang lama tanpa berani meminumnya. Mereka juga bisa menilai bahwa setelah meminum semangkuk sup ular ini, mereka mungkin bisa mencapai alam Kaisar bela diri dua kehidupan. Tetapi ketika menerobos alam Kaisar bela diri dua kehidupan, akan terjadi kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi tidak bisa dianggap enteng. Jika seseorang tidak berhati-hati, jiwanya akan tercerai-berai. Oleh karena itu, ketika Kaisar bela diri lainnya melewati kesengsaraan, mereka biasanya akan membuat persiapan penuh sebelum mencobanya. Dan mereka sama sekali tidak siap sekarang, dan sama sekali tidak memiliki keyakinan. Selain itu, jika kesengsaraan surgawi itu datang, kemungkinan besar itu akan memengaruhi niat awal pria itu untuk menjalani kehidupan biasa. Tuan, mengapa kita tidak meminumnya? Tanya keduanya pada Yi Feng. Namun Yi Feng hanya memutar matanya ke arah mereka dan berkata dengan tidak sabar, kenapa kalian berdua sok tahu? Dengan panci sebesar itu, minum saja saat aku menyuruh kalian minum. Baiklah. Melihat itu, keduanya mengangguk.
Karena pria itu telah berkata demikian, dia pasti telah memikirkan apa yang mereka khawatirkan. Lagi pula, apapun yang terpikir oleh mereka, bagaimana mungkin pria itu tidak memikirkannya? Kemarilah, anjing, kau makan kantung empedunya. Yi Feng meraih kantong empedu ular itu dan melemparkannya. Melihat hal itu, mata anjing itu berbinar. Ia melompat dan menelan kantong empedu ular itu dalam sekali teguk, lalu minum 2 mangkuk sup dan bersembunyi di kereta. Setelah Yi Feng minum beberapa mangkuk sup sendiri, dia mendapati Li Yihan sedang duduk sendirian di sudut dan tampaknya tidak ingin meminum sup itu. Yi Feng sendiri yang menyendokkan mangkuk dan membawanya kepadanya. "Nona Li, silakan makan semangkuk juga," kata Yi Feng sambil tersenyum. Li Yihan segera menunjukkan ekspresi yang disukai. Dia buru-buru berdiri, melihat sup ular itu, menelannya, dan berkata, "Tuan, saya tidak layak, mengapa Anda tidak meminumnya?" Gadis ini, dia jelas ingin sekali meminumnya. Namun, dia terlalu malu untuk melakukannya. Dan dia tampak bersikap jauh lebih sopan padanya sekarang. Tampaknya seorang pria tetap harus memiliki keterampilan. Keterampilan memasak khususnya pasti mampu membuat gadis ini memandangnya dengan mata baru. Yi Feng dengan kuat mendorong sup ular itu padanya. Mengambil sup ular, Li Yihan memegangnya dengan kedua tangan, tubuhnya gemetar. Ini adalah suatu kesempatan melawan surga. Bagaimana mungkin dia pantas mendapatkan ini? Dia tidak menyangka bahwa pria ini tidak hanya tidak menyesali perbuatannya di masa lalu, tetapi dia juga memberinya berkat seperti itu. Menatap punggung Yi Feng, dia membungkuk dalam-dalam. Setelah mencicipi sedikit, dia merasakan energi di dantiannya bergejolak. Hampir seketika, dia, yang masih dalam tahap awal Martial King, telah langsung mencapai titik kritis untuk menerobos ke Martial Emperor. "Ah, Tuan, mari kita buang air kecil dulu." Pada saat ini, Wu Yonghong dan 3 orang lainnya buru-buru berkata, lalu berlari menuju hutan yang jauh. Aku juga mau buang air." Li Yihan membawa sup ular di tangannya dan dengan cepat terbang keluar juga. Apa yang terjadi di sini? Melihat sekelompok orang ini, Yi Feng benar-benar bingung. Dia sendiri sudah minum 2 mangkuk, jadi mengapa dia baik-baik saja? Orang tua tetaplah orang tua, mereka tidak sanggup mengonsumsi suplemen. Akan tetapi, bagi seorang kultivator seperti Li Yihan, bersikap seperti ini juga, membuatnya cukup bingung. Kakak, buatkan aku mangkuk juga." Pada saat ini, seekor kelabang merangkak keluar dari lengan baju Lu Benwei yang sedang duduk di tanah sambil bermain dengan batu, dan berkata dengan cemas dengan wajah penuh urgensi. "Anda, apakah kamu tidak takut akan mati tersedak?" Lu Benwei mengerutkan kening. "Kalau begitu, setetes saja sudah cukup." Kelabang angin malam menyeringai dan berkata, "Baiklah, kamu terlalu lemah. Kamu memang butuh peningkatan," kata Lu Benwei, lalu mengambil mangkuk tempat Yi Feng minum dan menyuapi kelabang itu setetes sisa sup. "Wow, aku akan terbang, aku akan mencapai puncak hidupku, saudaraku. Aku akan pergi ke toilet dan akan segera kembali." Setelah 1 tetes itu masuk ke mulutnya, kelabang itu langsung mengeluarkan suara gembira, lalu berlari keluar. Porkrong dan Wang Tua melihat orang-orang ini bisa melepas lelah dan merasa sangat iri. Namun, penderitaan mereka sebagai kaisar bela diri berbeda. Saat menerobos, tubuh mereka tidak akan memiliki energi yang kuat. Energi kuat yang sebenarnya berasal dari kesengsaraan surgawi. Dengan tingkat persiapan mereka saat ini, mereka benar-benar tidak memiliki keyakinan dalam menghadapi kesengsaraan surgawi yang akan datang. Jadi mereka hanya bisa tinggal di sisi Yi Feng, berharap Yi Feng dapat membantu mereka melewati kesengsaraan surgawi yang akan datang. Hanya saja mereka tidak tahu bagaimana pria itu akan mengatasinya. Terlebih lagi, mereka belum pernah mendengar ada orang yang mampu menolong orang lain melewati kesengsaraan mereka sepanjang sejarah. Ledakan-ledakan. Di langit, lapisan awan berubah, menyatu menjadi 2 pusaran air besar. Jelas, kesengsaraan surgawi mereka akan segera tiba. Bab 252. Dalam sekejap, awan gelap menyelimuti langit dan aura menyesakkan menyebar. Langit dalam radius 1000 mil tiba-tiba berubah suram, membawa aura penindasan yang berat ke seluruh tanah, menyebabkan banyak makhluk meringkuk dan gemetar di bawah tekanan ini. Sungguh perubahan cuaca yang tiba-tiba. Yi Feng menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak takut karena kali ini dia sudah siap, sudah menyiapkan 2 payung super besar.
Dia hanya merasa kasihan terhadap orang-orang yang buang air besar di sini. Buang air besar di luar ruangan dan terjebak dalam hujan deras, sungguh tidak nyaman. Mendesah. Duduklah dan tunggu sebentar. Kalian juga duduk, kata Yi Feng lembut. Mendengar ini, keduanya mengangguk, tetapi tetap memperhatikan aura buruk di langit tanpa berani bersantai sedikit pun. Lambat laun, awan badai di atas kepala tumbuh makin padat. Lalu, di bawah tatapan tegang mereka berdua, dua halilintar setebal ember air berkumpul perlahan-lahan. Mengerikan sekali. Keduanya merasakan kulit kepala mereka geli, dan tanpa persiapan, mereka tidak tahu bagaimana menghadapinya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berharap Yi Feng akan bertindak. Akhirnya, petir itu semakin mendekat. Keduanya tegang sekali. Tuan, mengapa Anda belum bertindak? Tepat pada saat kritis, Yi Feng tiba-tiba keluar dari bawah payung, berpikir bahwa akan turun hujan dan dia harus membereskan panci yang dia gunakan untuk memasak sup ular sebelumnya. Tetapi saat Yi Feng melangkah keluar dari bawah payung, dua petir miring itu bergetar hebat sebelum memperlambat turunnya secara dramatis. Pada saat ini, kedua halilintar itu tampaknya memiliki kecerdasan, menampakkan ekspresi ketakutan. Seolah-olah sosok manusia ini secara naluri menimbulkan rasa takut dalam diri mereka. Kemudian, yang membuat Zhou Rong dan Li Yihan terkejut, kedua petir itu berjatuhan di udara sebelum menghilang dalam sekejap. Apa? Adegan ini mengejutkan Zhou Rong dan Li Yihan. Mereka berasumsi bahwa bahkan jika Yi Feng dapat membantu mereka menahan kesengsaraan yang dikirim oleh Dao Surgawi, tetap saja diperlukan usaha. Namun, siapakah yang dapat membayangkan bahwa malapetaka guntur, yang melambangkan Dao Surgawi, akan langsung ditakuti oleh tuan tersebut? Mendesis. Kemampuan surgawi apakah ini? Ini adalah kesengsaraan Dao Surgawi. Bahkan kesengsaraan yang dikirim oleh Dao Surgawi pun ditakuti. Tingkat kultivasi apa yang dimiliki tuan itu? Keduanya merasa bahwa tingkat kultivasi tertinggi dalam pengetahuan mereka mungkin bahkan tidak mencapai 1/10.000 dari milik tuan itu. Pada saat ini, keduanya juga menemukan bahwa dantian mereka diam-diam mengalami beberapa perubahan, kekuatan mereka meningkat entah berapa kali lipat, dan mereka tanpa sadar telah memahami sesuatu yang berhubungan dengan suatu domain. Mereka tertegun untuk waktu yang lama. Mereka tidak menyangka dapat dengan mudah mengatasi kesengsaraan surgawi kehidupan kedua seperti ini. Tuan itu benar-benar menakutkan. Setelah beberapa saat, mereka yang pergi untuk buang air juga kembali. Terobosan mereka tentu saja memakan waktu lebih dari sekadar sesaat. Namun, setelah keluar bersama Yi Feng, mereka juga telah menyiapkan formasi susunan yang dapat mengendalikan aliran waktu untuk sementara waktu. Mereka menyelesaikan terobosan mereka di dalam formasi, dan bahkan belum setengah jam berlalu di luar. Namun, setengah jam bukanlah waktu yang singkat. Dengan ekspresi muram, Yi Feng berkata, "Kalian benar-benar buang air besar dengan sangat lambat. Apa kalian tidak takut terkena wasir?" Ekspresi semua orang canggung. "Tuan, ini kesalahan kami. Kami pasti akan memperbaikinya lain kali, pasti akan memperbaikinya." Wu Yonghong dan yang lainnya segera meminta maaf. Sementara itu, Li Yihan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, seperti anak ayam. Baru saja, memanfaatkan Wu Yonghong dan yang lainnya, dia juga memasuki formasi dan secara pribadi menyaksikan terobosan 4 Martial Sein. Ini sudah cukup membuatnya terkejut. Sedangkan dirinya sendiri, dia langsung melambung dari alam Raja Bela Diri ke alam Kaisar Bela Diri hanya dengan minum sedikit. Namun, dia tidak berani minum lagi. Dengan kultivasinya, bahkan jika khasiat obat sup itu telah disesuaikan oleh Yi Feng agar lebih lembut, dia tetap tidak akan mampu meminumnya lagi. Dia hanya bisa menyimpan sisanya dalam wadah untuk dibawa pulang. Baiklah, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Yi Feng menatap langit, berpikir bahwa cuaca masih tidak menentu dan sepertinya tidak akan turun hujan lagi untuk saat ini. Ia mendesak semua orang untuk bergegas berangkat. Setelah berkemas, semua orang bersiap untuk pergi. Saat mereka hendak berangkat, Yi Feng ingin membawa sepanci sup ular, tetapi teringat bahwa siapapun yang memakannya akan terkena diare. Dia dengan marah menendangnya. Menghabiskan sepanjang pagi hanya untuk memasak benda ini. Tidak memuaskan. Semua orang memandang pot itu dengan ekspresi yang rumit. Sup ini lebih berharga daripada ambrosia, namun dia dengan santai menendangnya hanya dengan sepatah kata.
Itu menyakitkan hati mereka. Namun mereka juga mengerti bahwa bagi Tuan, ini bukan apa-apa. Lagi pula, dia bisa memasak sup seperti ini kapan saja. Beberapa mil jauhnya, lebih dari 1000 petani berdiri di tempat. Selain villa gunung salju meniup, lembah angin dan awan, serta sekte pedang kekaisaran yang asli, sekte pedang surgawi, sekte suara iblis, dan kekuatan keluarga besar dan kecil lainnya semuanya berkumpul di sini. Mereka semua menunjukkan ekspresi ketakutan yang berkepanjangan. Baru saja, apakah itu kesengsaraan kekaisaran dari surga sebelumnya? Sukinhua Hai bertanya dengan kaget. Gerakan yang menakutkan itu, menurutku begitu, jawab Fifth Sky. Apa yang sebenarnya terjadi di sana sehingga dua kesengsaraan kekaisaran muncul pada saat yang sama, dengan dua kaisar bela diri yang menerobos secara bersamaan? Yun Xiankui juga berkata dengan kaget di samping. Semua orang menggelengkan kepala, tidak ada yang tahu apa yang telah terjadi. Yang membuat mereka makin bingung adalah bahwa kesengsaraan kekaisaran sudah jelas terjadi, namun kini muncul kembali. Tapi mereka tahu, tempat terjadinya kesengsaraan kekaisaran adalah tepat di tempat kelompok Yi Feng berkemah. Laporkan, para senior itu sudah pergi. Pada saat ini, seorang murid membawa berita. Hampir seketika suaranya memudar, hampir semua orang bergerak, berebut untuk maju ke depan. Yang tercepat tak lain adalah patriark keluarga Lili Suhua, Yang Tianyu dari Sekte Pedang Kekaisaran, Sue Qinzu dari Sekte Suara Iblis, Tianming kelima dari Villa Gunung Salju Meniup, dan Yun Hao Tian dari Lembah Angin dan Awan. Orang-orang ini adalah pakar top Nansha. Mereka adalah kelompok pertama yang tiba di perkemahan Yi Feng. Sepertinya tidak ada yang istimewa di sini. Yun Hao Tian mengamati sekelilingnya dan bergumam. Benar, tapi mari kita lihat lagi. Siapa tahu, tuan itu mungkin meninggalkan sejumlah harta, kata Yang Tianyu. Benar sekali. Bahkan sesuatu yang dibuang begitu saja oleh tuan itu bisa jadi sangat berharga bagi kita, kata Sue Qinzu dengan penuh perasaan. Lebih dari siapapun, dia memahami betapa menakjubkan kemampuan orang itu. Mungkin hanya selembar tisu toilet yang dibuang dapat membuat sekte suara iblisnya makmur selama 10.000 tahun jika dibawa kembali. Pada saat ini, Tianming kelima mengambil panci di tanah dan melihat sedikit sup yang masih ada di dalamnya yang belum tumpah. Ekspresi merenung muncul di wajahnya. Bab 253. Dia bingung. Di sampingnya, Yang Tianyu tampak menginjak sesuatu. Melihat ke bawah setelah menggerakkan kakinya, dia langsung berteriak kaget. Apakah ini kepala Kaisar Iblis dua kehidupan tadi malam? Semua orang bergegas mendekat. Yang lain tidak melihat penampakan naga banjir besar ini yang dipukul ke sumbernya, tetapi Li Suhua telah melihatnya. Dia langsung berteriak, ya, ini adalah kepala Kaisar Iblis dua kehidupan. Benar sekali, ada juga kulit ular yang terkelupas di tanah. Di samping, Yun Hao Tian melihat kulit ular yang terkelupas di tanah dan ikut angkat bicara. Hanya saja kulit ular itu sudah terlalu busuk dan tidak berharga lagi. Kalau tidak, kulit binatang iblis tingkat kaisar juga akan menjadi harta yang tak ternilai. Pada saat ini, Sue Qinzu sepertinya teringat sesuatu dan berteriak, bukankah mereka memakan binatang iblis tingkat kaisar setelah membunuhnya, berdasarkan kepala dan kulit ular di seluruh tanah? Semua orang tiba-tiba menyadari. Itu benar-benar mungkin. Namun saat mereka tengah terkejut, Tianming kelima tiba-tiba memeluk sebuah pot dan terbang menjauh dengan cepat. Melihat panci itu, semua orang langsung bereaksi dan memarahi dengan keras, Tianming kelima, kamu benar-benar hina, bersembunyi dan makan sendirian. Akan tetapi Tianming kelima tidak mempedulikan mereka sama sekali, memeluk panci itu erat-erat, dan memacu kecepatannya hingga batas maksimal. Sekarang dia bisa melihat dengan jelas bahwa ahli yang tak tertandingi itu telah merebus binatang iblis dua kehidupan menjadi sup dalam panci ini, dan terobosan kedua kaisar bela diri itu pasti berkaitan erat dengan sup ini. Kesempatan yang begitu mengejutkan telah datang di tangannya, bagaimana mungkin dia tega melepaskannya? Mengejar, yang lainnya saling berpandangan dan mencegat Tianming kelima. Meskipun Tianming kelima sangat cepat, selalu ada orang yang lebih cepat di antara orang-orang ini. Tianming kelima langsung dikepung di tengah. Peng Xianer, Yun Xiankui dan yang lainnya yang berada di belakang juga bergegas.
Melihat perjuangan para penguasa teratas Nansha, mereka segera mengerti bahwa mereka benar-benar telah meninggalkan sebuah kesempatan. Tetapi orang lain tidak memiliki kekuatan untuk berpartisipasi dalam kontes tersebut, dan wajah mereka penuh dengan ketidakberdayaan dan ketidakpuasan. Sialan, sialan. Terutama Pengsianer, karena ketua Sekte Pedang Langitnya berkultivasi secara tertutup, mereka hanya bisa menonton dengan penuh rasa ingin tahu. Tianming kelima, letakkan panci di tanganmu, kalau tidak, kami tidak akan bersikap sopan padamu, kata Yang Tianyu dengan suara yang dalam. Benar sekali, jika kau tidak meletakkan panci di tanganmu, maka kau harus mempertimbangkan apakah kau sendiri dapat menjadi lawan bagi begitu banyak dari kami. Sue Qinzu juga berkata dengan dingin. Untuk sementara waktu, hubungan yang sebelumnya santai antara para pemimpin beberapa kekuatan besar segera menjadi tegang. Wajah Tianming kelima jelek. Yang terbaik dari Blowing Snow Mountain Villa adalah tidak bertarung sama sekali, dan kultivasinya berada di posisi paling bawah di antara orang banyak. Jika benar-benar terjadi perkelahian, dia pasti tidak akan mendapat keuntungan apapun. Maka dia hanya bersikap tidak tahu malu dan berkata, kalau kalian berkelompok menyerangku, aku akan menumpahkan semua ini, dan tidak seorang pun dari kalian akan mendapat keuntungan. Tentu saja, ekspresi semua orang berubah. Lalu apa yang kamu inginkan? Tanya Yun Haotian dengan suara berat. Sederhana saja, mungkin masih ada satu mangkuk sup yang tersisa di panci ini. Aku minum sepertiganya saja, dan kalian bagi sisanya di antara kalian. Tianming kelima berkata, kalau tidak, aku akan menumpahkan isi panci ini. Kerumunan itu saling memandang satu sama lain. Mereka pun tahu dengan jelas bahwa ini adalah cara terbaik, jadi mereka menyetujui usulan Tianming kelima. Melihat hal ini, Tianming kelima mengangkat panci besar itu dengan kedua tangan dan mulai minum sambil mengangkat kepalanya. Cukup, berikan padaku segera. Melihat hal itu, Li Suhua menusuknya dengan pedang. Kalian semua menjijikkan. Tianming kelima bahkan belum meminum sepertiga, tetapi dia harus menghindari pedang dan melepaskan panci sekarang. Li Suhua mengambil alih panci besar itu dan mulai minum sambil berpelukan. Namun baru saja ia meminumnya, serangan silih berganti datang dari belakang. Dalam perebutan seperti itu, para pemimpin pasukan utama masing-masing berhasil mendapatkan sedikit teguk. Hahaha, aku akan segera menerobos. Pada saat ini, Yun Haotian adalah orang pertama yang bersuara. Aku juga akan menerobos. Saya juga. Obat yang luar biasa. Bahkan pengobatan surgawi tidak cukup untuk menggambarkannya. Selama beberapa saat, para pemimpin beberapa pasukan utama terus bersuara, dan kemudian aura mereka melonjak. Puncak marsial venerable mereka yang mendekati setengah kekuatan Sage mulai menerobos untuk menjadi seorang Sage secara langsung. Dalam sekejap, langit dipenuhi awan, dan ki spiritual yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke sisi ini. 5 master teratas berhasil mencapai Sage pada saat yang sama. Adegan ini langsung membuat semua orang tercengang. Saudara-saudara, cepatlah pergi dan lihat apakah masih ada yang tersisa. Untuk sementara waktu, semua orang yang hadir menjadi sangat bersemangat, dan hampir 100 orang bergegas menuju pot yang dibuang itu. Lihat cepat, sepertinya ada beberapa residu yang tertinggal di tanah juga. Sekitar 100 orang lainnya bergegas ke tempat Ye Feng membalikkan panci sebelumnya, mengambil lumpur yang terkena sup di tanah, dan menjejalkannya ke dalam mulut mereka. Adegan ini, rasanya seperti serigala lapar menerkam makanan. Ayo pergi juga. Langit kelima dan Yun Xiankui saling berpandangan dan bergegas menuju pot untuk ikut berebut. Salah satu dari kalian adalah tuan muda dari Blowing Snow Mountain Villa, dan yang lainnya adalah nona muda dari Wind and Cloud Valley. Apakah kalian tidak takut kehilangan muka dengan ikut dalam perebutan seperti itu? Melihat mereka berdua hendak merebutnya juga, Peng Xianer mengeluarkan suara mengejek. Jelas, masih banyak orang yang menahan diri dan tidak mau terburu-buru untuk merebutnya. Peng Xianer adalah salah satunya. Menurut pendapatnya, mereka harus mengambil sup yang ada di dalam panci. Apalagi yang bisa meningkatkan hasil panen mereka dari sisa-sisa ini. Dia merasa kesal karena tidak berdaya menghadapi periuk itu, dan dengan terobosan yang Tianyu dan yang lainnya, Sekte Pedang Langitnya langsung menjadi dasar Nansha. Jadi dia sama sekali tidak peduli dengan ampas itu. Tentu saja, usaha bersama Fifth Sky dan Yun Xiankui dengan mudah meraup keuntungan.
Yun Xiankui mulai menjilatinya terlebih dahulu. Jangan dijilat semua, sisakan sedikit untukku. Ucap langit kelima penuh kerinduan. Yun Xiankui dengan enggan menyerahkan pot itu kepada langit kelima. Melihat ini, langit kelima juga menjilatinya dengan panik dengan cahaya yang membakar. Melihat perilaku yang merendahkan status mereka dari tuan muda dan nona muda, wajah Peng Xianer menjadi semakin meremehkan. Tetapi pada saat ini, suara terobosan datang dari samping. Mereka yang mengambil tanah dan memasukkannya ke dalam mulut sudah mulai membuat terobosan, dari Martial Spirit menjadi Martial King, dari Martial King menjadi Martial Emperor, semuanya ada di sana. Dan pada saat berikutnya, mata langit kelima dan Yun Xiankui juga berbinar, dan kultivasi mereka mulai meroket. Dari Martial Venerables, mereka juga mulai maju menuju Martial Emperors. Apa? Melihat ini, Peng Xianer yang tadinya tampak meremehkan, tiba-tiba membeku. Bab 254. Mendadak, efeknya sekuat itu, terutama saat melihat Yun Xiankui dan Fifth Sky, yang kekuatannya awalnya lebih lemah darinya, kekuatan mereka langsung melonjak ke ranah Martial Venerable. Hal ini membuat wajahnya tampak sembelit. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan kesempatan teratas, jadi biarkan saja. Namun kesempatan yang tersisa justru hilang begitu saja. Untuk sesaat, dia menyesalinya sampai perutnya berubah menjadi hijau. Kalau saja dia ikut bertanding sekarang, dialah yang akan berhasil menembus alam Martial Venerable. Yang mulia bela diri, yang mulia bela diri. Ini adalah wilayah di mana seseorang dapat berjalan menyamping di Nansha. Jika dia berhasil menembus Martial Venerable hari ini, dia bahkan mungkin secara langsung mewarisi posisi calon Master Sekte Heavenly Sword Sect. Memikirkan hal ini, dia menjadi semakin tidak mau. Pandangannya tertuju pada salah satu titik pertikaian. Enyahlah, kalian semua. Aura Martial Venerable Peng Xianer meletus, dan hawa dingin dari pedang panjang di tangannya sungguh menakutkan. Melihat kejadian ini, beberapa kultivator yang tengah bertanding memperlihatkan ekspresi enggan di wajah mereka, namun melihat ekspresi Peng Xianer yang mengancam, mereka hanya bisa menelan amarah mereka dengan berat hati dan mundur. Melihat lumpur di tanah, Peng Xianer menarik napas dalam-dalam. Perilaku seperti itu tidak mungkin terpikirkan olehnya sebelumnya. Namun, saat menghadapi kesempatan untuk menerobos ke tingkat Martial Venerable, tidak peduli seberapa besar dia akan kehilangan muka, dia tetap menanggungnya. Di balik kerudungnya, dia menggertakkan giginya, meraih segenggam lumpur basah dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tetapi saat berikutnya, ekspresinya berubah drastis. Brengsek, dia dengan kasar membuang lumpur di tangannya dan terbang menuju tepi sungai yang jauh. Apa yang sedang terjadi? Langit kelima dan Yun Xiankui saling berpandangan, lalu bergegas mendekat untuk mengamati. Hah! Tiba-tiba, Fifth Sky tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak. Apa yang lucu? Tanya Yun Xiankui dengan ekspresi bingung di wajahnya. Puff, ini bukan sup yang ditumpahkan tuan, ini air seni. Kata langit kelima sambil tertawa. Ekspresi Yun Xiankui berkedut sedikit, dan kemudian dia tidak bisa menahan tawa juga. Itu kesalahannya. Awalnya dia berpura-pura. Dalam waktu berikutnya, para penggarap yang hadir hampir membalikkan tempat itu sebelum berhenti. Adapun Li Suhua dan lainnya yang telah menerobos, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan, dan kontradiksi sebelumnya tampaknya telah ditinggalkan. Senior, dengan kemampuan seperti itu, tuan ini pasti seorang martial immortal. Seru Yun Hao Tian, hanya saja kita tidak tahu, mengapa tuan ini datang ke Nansha, apa yang ingin dia lakukan. Mendengar ini, semua orang terdiam. Ini juga apa yang telah mereka duga. Ahli sekuat itu pasti punya tujuan untuk tiba-tiba datang ke Nansha. Belum lagi dia telah mengungkap binatang iblis tingkat kaisar, naga banjir, segera setelah dia tiba, dan dia juga secara halus mengubah keseimbangan kekuatan di Nansha. Misalnya, Sekte Pedang Surgawi yang sebelumnya kuat pasti akan berada di posisi terbawah setelah terobosan mereka kali ini. Para senior, saya mendengar Lu Qingshan dari gerbang Qingshan di Pinjiang berkata bahwa tuan ini kemungkinan besar akan melakukan langkah besar berikutnya, dan Nansha kemungkinan merupakan bagian penting dari papan caturnya. Jadi kedatangannya ke Nansha kali ini pasti untuk menyiapkan sesuatu. Kata Yun Xiankui sambil berjalan mendekat. Jika apa yang kau katakan itu benar, bukankah itu berarti kita semua hanyalah pion?
Seru Yang Tianyu. Memang seharusnya begitu. Yun Xiankui mengangguk dan berkata, lalu kenapa? Pertanyaan ini membuat Yang Tianyu mendecak lidahnya, dan membuat semua orang mengangguk setuju. Itu benar. Jadi kenapa kalau mereka adalah pionnya? Bukankah itu seharusnya suatu kehormatan? Memikirkan hal ini, semua orang malah agak bersemangat, karena menjadi pion tidak selalu berarti sesuatu yang buruk. Mungkin ada peluang besar yang menyertainya. Melihat Yi Feng dan yang lainnya pergi, kelompok itu mengikuti mereka dengan pemahaman diam-diam. Selain dapat menangkap peluang dengan mengikutinya, mereka mungkin juga dapat menyimpulkan sesuatu dari tindakan Yi Feng selanjutnya. Kalau saja mereka dapat memperoleh sedikit pandangan ke depan, itu akan menjadi kesempatan untuk melompati gerbang naga. 2 hari kemudian, setelah berjalan melewati pegunungan dan menyeberangi perairan, kelompok Yi Feng akhirnya memasuki kedalaman Nansha yang sebenarnya dari tepian. Tuan-tuan, kediaman keluarga Li di kota Jiayi ada di depan. Bagaimana kalau kalian datang dan beristirahat di rumahku selama beberapa hari? Tanya Li Yihan dengan gugup. Itu akan bagus, tapi bukankah itu akan merepotkan? Yi Feng bertanya sambil tersenyum. Bagaimana mungkin itu merepotkan? Anda terlalu sopan, Tuan. Li Yihan berkata cepat. Sebaliknya, dia takut Yi Feng tidak akan pergi. Lagi pula, jika seseorang seperti Yi Feng pergi ke keluarganya, itu pasti akan membawa kemakmuran besar. Kalau begitu, terima kasih atas tawaranmu yang baik. Mengira gadis ini menjadi semakin baik, Yi Feng pun langsung setuju. Lagi pula, mereka kurang istirahat beberapa hari ini, jadi alangkah baiknya mereka memulihkan diri di sini. Rombongan memasuki kota Jiayi. Kota Jiayi tidak besar atau kecil, dan ada banyak kota seperti ini di Nansha. Dan di kota Jiayi, keluarga Li dianggap sebagai keluarga bergengsi. Tentu saja, keluarga Li ini berbeda dengan keluarga Li Suhua, masih jauh dari itu. Arsitekturnya cukup bagus. Suasananya seperti keluarga besar. Haner, kau akhirnya kembali. Ayahmu sangat merindukanmu. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan jubah mewah datang menyambut mereka. Ayah, maaf telah membuatmu khawatir. Li Yihan berkata dengan lembut. Kemudian dia dengan cepat memperkenalkan Yi Feng dan yang lainnya, Tuan-tuan, ini ayahku, Li Yuan. Kemudian dia berkata kepada Li Yuan, Ayah, ini adalah Tuan Yi dan teman-temannya. Mereka semua adalah teman-temanku yang telah merawatku dengan baik selama ini. Ternyata mereka adalah teman-teman Haner. Silakan masuk, cepat. Li Yuan memimpin kelompok Yi Feng ke ruang tamu dan duduk. Tuan, bolehkah saya permisi sebentar? Setelah memasuki aula, Li Yihan bertanya pada Yi Feng. Karena setelah terobosannya, dia belum mengkonsolidasikan kultivasinya, menyebabkan kultivasinya agak tidak stabil. Namun, dia tidak berani mengambil tindakan apapun di depan Yi Feng, jadi dia ingin menyelesaikan masalah dengan kultivasinya. Tentu saja, Yi Feng tersenyum. Dia pikir gadis ini terlalu sopan. Melihat senyum Yi Feng, Li Yihan menundukkan kepalanya. Sejak mengetahui identitas asli Yi Feng, dia tidak berani menatap matanya. Sebelum pergi, Li Yihan mencondongkan tubuhnya ke dekat Li Yuan dan dengan sungguh-sungguh memberi instruksi, Ayah, aku akan pergi sebentar. Ingat, kamu harus menerima Tuan dan teman-temannya dengan baik, ingat, kamu harus. Tuan, saya pergi dulu, nanti saya akan kembali menemani Anda. Setelah berkata demikian, dia membungkuk lagi kepada Yi Feng sebelum bergegas pergi. Melihat putrinya bertingkah seperti wanita muda, alis Li Yuan sedikit berkerut. Kemudian dia mengamati kelompok Yi Feng lagi, dan kerutan di dahinya semakin dalam. Kecuali Yi Feng, tak seorang pun di antara mereka yang tampak baik, belum lagi dia tidak bisa merasakan kultivasi apapun dari orang-orang ini. Namun, mengingat peringatan putrinya, dia tetap tidak mengungkapkan apapun. Sebaliknya, dia bertanya, Tuan-tuan, saya ingin tahu dari sekte atau faksi mana Anda berasal, dan tingkat kultivasi apa yang telah Anda capai. Ahaha, Tuan Li terlalu sopan. Kami adalah rakyat jelata yang tidak berafiliasi. Kata Yi Feng sambil tertawa. Rakyat jelata, mata Li Yuan sedikit menyipit. Dia mengira orang-orang itu telah mengembangkan beberapa seni mistik khusus, tetapi tidak menyangka mereka benar-benar orang biasa. Namun, sang guru tidak mengungkapkan apapun karena ketajaman politiknya. Sebaliknya, ia tertawa, Tuan Yi, saya orang yang terus terang.
Sementara putri saya pergi, ada sesuatu yang perlu saya bicarakan dengan Anda. Silakan, Guru Li. Yi Feng tertawa. Setelah merenung sejenak, Li Yuan tersenyum dan berkata, sebagai seorang ayah, aku hanya menginginkan yang terbaik untuk putriku. Dan karena keluarga Li juga merupakan keluarga yang berkultivasi, aku harap Tuan Yi dapat menjaga jarak dari Haner. Tentu saja aku tidak bermaksud meremehkanmu, hanya saja rakyat jelata dan kultivator. Jadi Guru Yi, Anda mengerti maksud bab 255. Segera setelah kalimat ini dijatuhkan, orang tua Wang, Porkrong, Wu Yonghong, Lu Daseng dan yang lainnya hampir berdiri pada saat yang sama, dengan aura dingin yang kuat terpancar di mata mereka. Meskipun pria itu bersikap rendah hati, dia mungkin tidak mengambil hati ejekan ini, tetapi mereka mungkin tidak dapat menahannya. Kalau saja mereka tidak berani bertindak gegabah karena takut membuat tuan besar itu marah, klan kecil ini pasti sudah diratakan dengan tanah oleh mereka dalam sekejap. Jangan repot-repot. Yi Feng juga berdiri, mengingatkan Wu Yonghong dan yang lainnya, lalu menatap Li Yuan dan berkata, kepala keluarga Li, menurutku kamu terlalu banyak berpikir. Kalau begitu, kami akan segera berangkat. Setelah mengatakan itu, Yi Feng memerintahkan semua orang untuk berkemas dan langsung pergi. Karena ini jelas-jelas merendahkan orang, tidak peduli seberapa besar bisnis keluargamu, apakah aku harus menjilatmu? Saya sungguh berharap Anda tidak akan menyesalinya. Sebelum pergi, Pak Tua Wang dan yang lainnya melotot marah ke arah Li Yuan dan mendengus, lalu pergi juga. Menyesali, benar-benar sekelompok manusia yang sok penting. Melihat kepergian Yi Feng dan yang lainnya, Li Yuan yang duduk di kursi utama menggelengkan kepalanya. Orang-orang fana ini pergi, apakah dia akan menyesalinya? Itu hanya lelucon. Dia telah melihat terlalu banyak orang seperti ini, mencoba untuk mendapatkan simpati dari keluarga Li-nya. Putrinya, Li Yihan, berpikiran sederhana dan tidak menyadarinya, tetapi bagaimana mungkin dia, sebagai kepala keluarga Li, tidak menyadarinya? Ngomong-ngomong, putrinya sudah lama tidak bertemu. Setelah sekian lama tidak bertemu, sekarang setelah dia kembali, ayah dan putrinya seharusnya bisa berkumpul dengan baik. Memikirkan hal ini, dia bangkit dan berjalan menuju kamar tidur Li Yihan. Anakku, apa kabar? Di luar pintu, Li Yuan mengetuk pintu dan bertanya sambil tersenyum. Li Yihan, yang baru saja menyesuaikan kultivasinya sedikit, segera mengerutkan kening setelah mendengar suara Li Yuan, dan buru-buru bertanya, ayah, aku baik-baik saja, tetapi mengapa kamu datang ke sini? Bukankah kamu menyambut pria itu dan yang lainnya? Di mana mereka? Ya ampun, aku hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu denganmu. Li Yuan tersenyum dan menghindari pertanyaan itu, lalu mendorong pintu dan masuk. Namun, wajah Li Yihan berubah. Ia segera berdiri dari duduk bersila dan berkata dengan nada mencela, ayah, mereka masih di aula, bagaimana mungkin ayah meninggalkan mereka di sana dan datang kepadaku? Sambil berkata demikian, dia bergegas ke ruang tamu mengabaikan bujukan Li Yuan. Namun, ketika dia melihat ke ruang tamu, ruangannya benar-benar kosong. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Kemana mereka pergi? Li Yihan menatap Li Yuan yang telah menyusul, dan bertanya dengan cemas. Oh, jangan khawatir, putriku. Li Yuan menenangkannya dan menjelaskan dengan perlahan, putriku, meskipun bakatmu bagus, pikiranmu masih sedikit naif. Orang-orang itu hanyalah manusia biasa, sama sekali bukan rekan kultivatormu. Apa maksudmu? Mendengar perkataan Li Yuan, Li Yihan hampir melompat berdiri seketika, menatap Li Yuan dan bertanya, ayah, tolong beritahu aku, kemana sebenarnya mereka pergi? Pada titik ini, Li Yihan yang biasanya tidak mau mengalah menjadi begitu cemas hingga dia hampir menangis. Putriku, aku sudah bilang mereka hanya manusia biasa. Manusia biasa boleh datang dan duduk di keluarga Li kita. Li Yuan berkata dengan sungguh-sungguh, haruskah kita, keluarga Li yang terhormat, benar-benar memperlakukan mereka sebagai tamu terhormat? Lagi pula, hati manusia tidak dapat diprediksi, tidak seorang pun dapat meramalkan apakah mereka mendekati Anda untuk menjilat keluarga Li kita. Jadi setelah mereka duduk sebentar dan minum teh, saya mengantar mereka pergi. Menggergaji mereka. Kalimat ini terngiang di pikiran Li Yihan bagai sambaran petir.
Wajahnya langsung pucat pasi, dan dia terhuyung mundur beberapa langkah tanpa kekuatan di kakinya, lalu jatuh terduduk di bangku. Pikirannya menggemakan kata-kata Li Yuan, dan terus terngiang-ngiang di benaknya untuk waktu yang lama. "Putriku, ada apa denganmu?" Li Yuan buru-buru bertanya dengan khawatir, "Mungkinkah kamu benar-benar menyukai manusia fana itu? Jangan sentuh aku." Namun Li Yihan menepis tangan Li Yuan dengan kasar, menatap Li Yuan dengan mata merah melalui gigi yang terkatup. "Bagaimana kau bisa menyebut mereka manusia dengan begitu fasih? Dan katakanlah aku menyukainya, apakah menurutmu keluarga Li kita memenuhi syarat? Aku tidak tahu mengapa setelah menjadi kepala keluarga selama bertahun-tahun, kau masih saja bersikap tidak masuk akal. Aku sudah berulang kali mengatakan kepadamu untuk memperlakukan mereka dengan sangat sopan, tetapi kau malah menolak untuk mendengarkan, dan malah mengusir mereka. Kau benar-benar melihat mereka pergi." Mengatakan ini, Li Yihan yang berwajah pucat sangat marah, dan seteguk darah menyembur keluar. "Ah, putriku, kamu." Melihat ini, Li Yuan bergegas maju, namun didorong lagi oleh Li Yihan. "Putriku, bukankah ini keterlaluan?" Melihat ini, wajah Li Yuan juga tampak jelek saat dia berkata, "Mereka hanya manusia biasa, tidak masalah jika mereka pergi. Tapi aku ayahmu." "Diam!" Li Yihan meraung, "Bahkan sekarang, kalian masih menyebut mereka manusia biasa satu persatu, sama sekali tidak peduli dengan masalah ini, sama sekali tidak menyadari betapa seriusnya situasi ini. Karena aku berulang kali mengatakan kepadamu untuk memperlakukan mereka dengan sangat sopan, tidak bisakah kalian melihat bahwa mereka bukan manusia biasa, bahwa mereka tidak sesederhana yang terlihat di permukaan? Apa maksudmu dengan itu?" Wajah Li Yuan menjadi gelap dan dia bertanya. Li Yihan dengan mata merah, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu pasti tahu tentang kejadian baru-baru ini di perbatasan Nansha, kan? Berita itu sudah tersebar di seluruh Nansha, tentu saja aku tahu. Tapi apa hubungannya insiden di perbatasan Nansha dengan mereka?" Tanya Li Yuan dengan heran. Baiklah. Kalau begitu aku akan memberitahumu apa sebenarnya hubungan mereka dengan perbatasan Nansha." Li Yihan menyeka darah dari sudut mulutnya, menatap Li Yuan, dan perlahan mengucapkan setiap kata, "Itu karena mereka adalah pihak yang terlibat. Dan pria itu adalah ahli tak tertandingi yang semua kekuatan Nansha berkumpul di perbatasan Nansha untuk menerimanya tanpa syarat." Bab 256. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Li Yuan seperti disambar petir saat mendengar ini. Dia menatap dengan tidak percaya dalam suaranya. "Tidak percaya? Kalau begitu, aku akan membuatmu mempercayainya." Li Yihan dengan sedih menunjuk ke tempat Yi Feng dan yang lainnya baru saja duduk, dan mengucapkan kata demi kata, "Di sini, duduk dua kaisar bela diri langkah kedua. Di sini ada 4 orang suci bela diri. Dan di sini, dalam jubah hitam, ada eksistensi yang melampaui kaisar bela diri. Adapun pria yang duduk di sini, dia adalah sosok yang berada di luar imajinasi Anda dan saya." Setelah berkata demikian, dia seakan teringat sesuatu dan menambahkan, "Oh benar, dan di sini, anjing yang tergeletak di tanah tadi juga bisa menamparkan semua golongan di Nansha dengan satu kakinya. Jadi ini yang kau sebut orang biasa?" Apa? Setiap informasi itu jatuh ke telinga Li Yuan bagaikan petir dari surga ke-9, bergema di telinganya. Dia terhuyung mundur, wajahnya pucat, bergumam pada dirinya sendiri, "Ini tidak mungkin, bagaimana mungkin?" Jelas sekali, Li Yuan tidak dapat menerima kenyataan ini untuk sementara waktu, dan dengan paksa meyakinkan dirinya sendiri. Tetapi dia tahu betul kepribadian putrinya, dan tidak ada alasan baginya untuk berbohong kepadanya. Dengan kata lain, tokoh-tokoh besar yang tak terhitung jumlahnya kekuatan besar di Nansha bahkan tidak bisa mendekatinya telah datang ke rumahnya, tetapi dia telah mengusir mereka. Memikirkan hal itu, mukanya menjadi pucat pasi. Namun dia tetap memaksakan senyum untuk menghibur Li Yihan. "Yihan, ini memang salah ayah, karena aku benar-benar tidak tahu identitas mereka. Lagi pula, aku hanya meminta mereka pergi, aku tidak menyinggung mereka. Paling-paling aku kehilangan kesempatan besar. Mungkin memang itu tidak ditakdirkan untuk keluarga Li kita. Kita harus berpikiran terbuka tentang ini. Ini bukan masalah besar, jangan marah." Namun sebelum suaranya memudar, pengurus keluarga Li berlari dengan wajah jelek dan berteriak, "Tuan, berita buruk, masalah besar."
Ada apa? Li Yuan bertanya tergesa-gesa. Saya baru saja menerima berita bahwa Sekte Pedang Kekaisaran yang kita andalkan telah menyingkirkan kita dari keluarga bawahan mereka. Terlebih lagi, mereka telah mengambil kembali ke 300 toko yang mereka berikan kepada kita. Apa? Ekspresi wajah Li Yuan berubah, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, seseorang bergegas datang untuk melapor lagi. Tuan, saya baru saja menerima tablet giok pesan. Kerja sama kita dengan faksi bawahan Lembah Angin dan Awan, Aula 10.000 harta karun, telah dibatalkan secara sepihak oleh Aula 10.000 harta karun. Laporan. Kemudian seseorang lain bergegas datang dengan wajah jelek dan berteriak, Villa Gunung Blowing Snow tempat tuan muda bergabung telah mengusirnya, dan pada saat yang sama semua murid kami yang bergabung dengan faksi juga telah diusir. Setelah orang-orang ini, semakin banyak berita buruk yang berdatangan. Saat kabar buruk itu sampai ke telinga Li Yuan, wajahnya akhirnya kehilangan warna dan dia terjatuh ke tanah. Dari berita yang baru saja dilaporkan, semua koneksi, bisnis, penyokong, koneksi pribadi, dan sumber daya yang telah dikumpulkan keluarga Li selama bertahun-tahun lenyap saat ini. Mengapa ini terjadi? Li Yuan duduk lemas di tanah, dengan air mata mengalir dari mata tuanya. Katakan padaku mengapa ini terjadi. Li Yihan berkata tanpa rasa terkejut sedikit pun, karena kamu telah menyinggung pria itu, dan bagiku, kamu tidak tahu identitas mereka saat kamu memecat mereka, yang masih bisa dimaafkan. Tapi tahukah kamu, mereka juga adalah penyelamat hidupku. Bagi keluarga Li kita yang tidak tahu terima kasih, berakhir seperti ini, itu adalah hukuman yang pantas bagi kita. Setelah mengatakan itu, Li Yihan meninggalkan rumah Li dengan wajah dingin, meninggalkan satu kalimat terakhir sebelum dia pergi. Aku akan menemui pria itu untuk menebus dosa-dosa kita. Aku tidak akan kembali untuk saat ini. Melihat kepergian Li Yihan, Li Yuan duduk lemas di tanah, rambutnya langsung memutih, dipenuhi penyesalan yang mendalam. Tak ada lagi kata-kata acuh tak acuh yang bisa keluar dari mulutnya. Di luar kota Jiayi, kekuatan utama Nansha berkumpul di sini. Bagaimana hasilnya? Li Suhua dan yang lainnya bertanya. Saya laporkan kepada Anda sekalian, dari seorang bawahan keluarga Li kami dapati bahwa pria itu memang pergi ke rumah Li, tetapi tampaknya kepala keluarga Li yang mengusir mereka. Bawahan itu menjawab, apa? Yang Tianyu, Li Suhua, dan tokoh-tokoh besar lainnya semuanya mengalami perubahan ekspresi yang sangat besar. Mereka terus-menerus menebak tujuan kedatangan orang ini di Nansha, jadi mereka akan menyelidiki semua yang dialami Yi Feng dan setiap tanda kecil. Saat Yi Feng memasuki rumah Li, mereka mengira sebuah kekuatan besar akan bangkit, tetapi keluarga Li malah mengusir pria itu. Siapakah sebenarnya yang mereka pikir mereka adalah? Tapi jangan khawatir tuan-tuan, kami sudah mengirim pesan kembali ke sekte kami, dan sekte-sekte utama telah bersama-sama memutuskan semua hubungan dengan keluarga Li. Kami akan langsung menghabisi keluarga Li, tetapi karena tuan itu tidak bertindak, tampaknya tidak tepat bagi kami untuk melakukannya. Jawab bawahan itu. Baiklah, memang. Para petinggi yang hadir semua menganggukkan kepala, menganggap keputusan ini ditangani dengan baik, tidak menimbulkan masalah tetapi juga tidak melewati batas, tepat sasaran. Tepat saat semua orang hendak terus mengikuti Yi Feng dan yang lainnya secara diam-diam, peristiwa besar lainnya terjadi, dan peristiwa ini melibatkan tokoh utama dari Dongshengzhou. Dongshengzhou, itu adalah tempat yang bahkan lebih makmur. Di Dongshengzhou, Nansha hanya sebagian kecil. Sebulan yang lalu, tokoh utama di Dongshengzhou ini telah mengirim kabar bahwa dia akan datang ke Nansha untuk melakukan perjalanan selama beberapa waktu, dan memeriksa faksi-faksi Nansha di sepanjang jalan. Awalnya, untuk tokoh besar yang akan datang ini, faksi-faksi Nansha telah sepakat untuk berkumpul bersama dan menerimanya secara kolektif saat dia tiba. Namun kedatangan Yi Feng dan serangkaian peristiwa besar yang dipicunya membuat faksi Nansha melupakan tokoh utama dari Dongshengzhou ini. Kini, kabar baru saja tiba bahwa tokoh besar yang terabaikan ini murka karenanya. Hal ini membuat petinggi Nansha bingung harus berbuat apa. Jika itu adalah orang biasa dari Dongshengzhou, itu tidak masalah, mereka tahu siapa yang lebih penting dibandingkan Yi Feng dan kelompoknya. Kuncinya adalah bahwa tokoh utama ini bukanlah orang biasa. Dia adalah nenek moyang pendiri sekte Xingyi Taiji di Dongshengzhou, Ma Baoguo.
Dia telah meninggalkan reputasi legendaris dengan satu jurusnya, Lightning Five Flash Whip, dan legenda tentangnya tersebar di mana-mana di daratan utama. Yang paling penting, dia baru berusia 69 tahun. Di seluruh dunia kultivasi, 69 masih muda. Namun, di usia ini, ia telah menjadi leluhur pendiri, yang menunjukkan betapa mengerikan bakatnya. Ngomong-ngomong, tokoh besar ini juga sangat mirip dengan Yi Feng. Dia telah mundur di balik layar bertahun-tahun yang lalu dan jarang bergerak dalam beberapa tahun terakhir, jadi tidak ada yang bisa melihat tingkat kultivasinya. Di permukaan dia tampak seperti orang biasa. Tetapi justru karena kedalamannya tidak jelas, bahkan para ahli utama sekte Super Dongsheng Zhou pun waspada terhadapnya sampai batas tertentu. Ada yang menduga bahwa ia sekurang-kurangnya adalah seorang kaisar bela diri langkah ke-10. Ada yang menduga bahwa dia sudah menjadi abadi. Tetapi apapun yang terjadi, perkara ini telah menempatkan tokoh Nansha dalam dilema. Yi Feng dan Ma Baoguo, dua ahli tak tertandingi yang tingkat kultivasinya tidak jelas, siapa yang harus mereka pilih? Bab 257. Setelah pertimbangan yang matang, banyak petinggi di Nansha memilih tidak kembali dan terus mengikuti Yi Feng. Meskipun Ma Baoguo memegang jabatan tinggi, belum tentu dia bisa memberi mereka keuntungan atau kesempatan. Akan tetapi, dengan tetap dekat dengan Yi Feng, mereka memperoleh kesempatan untuk memperoleh hal-hal seperti sup ular yang telah mereka peroleh sebelumnya, yang memberi mereka banyak manfaat. Brengsek, melihat sekelompok orang ini tidak pergi, wajah Peng Xianer di balik kerudung berubah sangat muram. Meskipun kekuatannya lumayan, dengan kehadiran Li Suhua, Yang Tianyu, dan senior lainnya, dia tidak memiliki peluang untuk memperoleh kesempatan apapun. Bahkan sekarang, dia tidak bisa mengalahkan Langit Kelima dan Yun Xiankui. Akan tetapi, meskipun telah mengirimkan pesan yang tak terhitung jumlahnya dan slip giok kepada ketua sekte-sekte pedang surgawi, dia masih belum menerima balasan. Ini menunjukkan bahwa ketua sekte masih menyendiri. Hal ini membuatnya sangat cemas. Jika ahli yang tak tertandingi itu kehilangan beberapa peluang dan peluang itu diperoleh oleh Li Suhua dan yang lainnya, kekuatan keseluruhan sekte lain akan meningkat, dan sekte pedang surgawi akan benar-benar menjadi ekor bangau. Setelah ragu-ragu cukup lama, dia mengambil keputusan penting dan memutuskan untuk mengambil risiko. Diam-diam meninggalkan pasukan utama, dia menuju kota Meixian, tempat Yi Feng dan yang lainnya saat ini menginap di penginapan Yuyu. Jelas, dia tidak ingin menunggu secara pasif lagi tetapi berencana untuk secara aktif mendekati orang penting itu. Di kota Meixian, mari kita beristirahat selama sehari. Di dalam ruangan, Yi Feng mengumpulkan semua orang dan memegang kantong uang di tangannya, sambil berkata, tentu saja, kalian juga bisa pergi ke pasar terdekat untuk berjalan-jalan dan membeli beberapa produk khas setempat. Setelah itu, ia menghitung 10 koin emas untuk setiap orang dan membagikannya. Namun saat ia melihat berat kantong di tangannya semakin berkurang, ia pun tak kuasa menahannya dan menyeringai, bagaimana kalau 8 koin? 8 koin seharusnya cukup, haha. Sambil berkata demikian, ia tanpa malu-malu mengambil kembali 2 koin dari tangan masing-masing orang. Terima kasih, Tuan, kata rombongan itu tanpa berani menyatakan keberatan apapun saat menerima koin-koin itu dan segera mengungkapkan rasa terima kasih mereka sebelum pergi. Namun, masih ada kepala yang mengawasinya dari samping, dan jika dia tidak mengenakan topeng, ekspresinya yang menyedihkan akan terlihat sangat jelas. Mengapa kau menatapku? Yi Feng bertanya dengan tidak sabar. Luo Benwei, bagaimana denganku? Lu Benwei bertanya dengan suara rendah. Kamu, Yi Feng meliriknya dan bertanya dengan tegas, bukankah aku memberimu koin terakhir kali? Apakah kamu menghabiskannya begitu cepat? Lu Benwei tidak berbicara, namun Yi Feng meledak marah dan memukul kepalanya. Dasar boros, tidak tahukah kamu betapa sulitnya hidup ini? Lihatlah pengeluaran yang telah kita lakukan selama ini, dengan begitu banyak orang. Aku baru saja memberikan 48 koin, dan kamu pikir uangku diambil dari tanah. Yi Feng mengerutkan kening dan menceramahinya dengan nada tidak senang, tapi bagaimana denganmu? Kamu tidak hanya tidak bisa menghasilkan uang, tetapi kamu juga memintanya setiap hari. Aku tidak tahu siapa yang mengajarimu untuk menjadi begitu boros. Kamu menghabiskan seluruh uang hanya dalam beberapa hari, dan kamu masih berani meminta lebih. Lu Benwei tampak sedih dan bergumam,
Tapi aku punya uang simpanan di rumahmu, kan? Kamu punya uang simpanan di aku, dan kamu masih berani bilang begitu. Yi Feng memasang ekspresi tegas saat berbicara, kalau begitu, mari kita selesaikan masalah ini. Selama perjalanan ini, kamu harus membayar kereta yang kamu tumpangi, dan topeng di wajahmu juga aku yang beli. Selain itu, ada berbagai biaya lain-lain. Tapi, kita tidak perlu menghabiskan banyak uang, kan? Lu Benwei berbicara dengan hati-hati, segera menarik kembali kepalanya setelah menyelesaikan kalimatnya. Baiklah, jadi sekarang kamu sudah belajar untuk membantah, ya? Yi Feng berdiri dengan marah dan berkata, ya, uangnya memang belum sepenuhnya dihabiskan, tetapi bukankah kamu akan membutuhkannya di masa mendatang? Apakah aku harus menyimpannya untuk membelikanmu baju, sepatu, masker, dan semua biaya di masa mendatang? Lu Benwei menundukkan kepalanya dengan ekspresi putus asa. Baiklah, ini satu untukmu. Melihat Lu Benwei dalam kondisi seperti itu, Yi Feng dengan enggan mengeluarkan koin emas dan berkata, aku peringatkan kamu, sebaiknya kamu simpan sebagian. Jika kamu meminta lebih lain kali, aku tidak akan memberikannya kepadamu. Mengambil koin itu, Lu Benwei menundukkan kepalanya dan meninggalkan ruangan dengan suasana hati putus asa. Mereka mungkin sudah keluar sekarang, jadi aku akan keluar dan menjelajah sendiri. Yi Feng merapikan kamar, berganti pakaian baru, dan meninggalkan penginapan. Di balkon, seekor kerangka, seekor anjing, dan seekor kelabang tergeletak putus asa, memperhatikan kerumunan orang yang lalu lalang di jalan di bawahnya. Saudaraku, jangan bersedih. Simpan saja uangmu perlahan-lahan. Kamu sudah menabung 3 koin emas, anjing itu menghibur dengan lembut. Jika kamu menabung selama 10 atau 8 tahun lagi, kamu akhirnya akan memiliki kesempatan untuk menikmatinya. King, jangan coba-coba menghiburku. Aku tidak punya keinginan untuk hidup sekarang. Aku tidak tertarik pada apapun. Lu Benwei menggelengkan kepalanya dengan ekspresi melankolis. Ao King merasa gelisah, tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, dia melihat seorang wanita bergaun merah berjalan melewati kerumunan di bawah dan buru-buru berteriak, kakak, lihat. Ada sepasang kaki panjang di sana. Di mana? Mendengar ini, Lu Benwei yang tadinya tak bernyawa, hidup kembali, dan segera menjulurkan kepalanya untuk melihat. Cepat, saudara, angka itu juga cukup bagus. Pada saat ini, suara kelabang yang bersemangat di sampingnya juga terdengar. Lu Benwei menoleh untuk melihat ke arah lain. Namun setelah mengamati sejenak, ia kembali terduduk di tanah sambil berkata dengan sedih, saya hanya bisa melihat, saya tidak bisa bergerak. Sungguh tidak nyaman. Semakin dia berbicara, semakin dia merasa tidak nyaman, dan dia tiba-tiba berdiri. Tidak, aku tidak tahan lagi. Bahkan jika itu berarti dibongkar. Sambil berkata demikian, dia diam-diam mengambil kelabang dan anjing itu lalu datang ke pintu kamar Yi Feng. Kakak, kamu benar-benar pemberani, ya, kata Ao King dengan kaget. Diam, jangan bicara, kalian berdua tetaplah di jalan dan berjaga-jaga. Beritahu aku saat Tuan kembali, perintah Lu Benwei. Melihat ekspresi cemas di wajah kakak laki-lakinya, Ao King dan kelabang itu memutuskan untuk mengerahkan segenap tenaga dan segera berlari ke bawah. Hehehe. Sambil menggosok-gosok tangannya, Lu Benwei menerobos masuk ke kamar Yi Feng. Sementara itu, seorang wanita berpakaian putih tiba di penginapan. Setelah bertanya-tanya, dia memastikan kamar yang dicarinya. Ia berganti pakaian yang agak terbuka, mengangkat cadarnya, memperlihatkan wajah cantiknya. Mengambil napas dalam-dalam, dia berjalan menuju kamar Yi Feng. Dengan penampilanku, aku masih percaya diri. Selain itu, para pahlawan seringkali terhalang oleh daya tarik wanita cantik. Jika seseorang tidak berani mengambil risiko, bagaimana mereka bisa bercita-cita menjadi orang hebat? Bab 258. Tiba di pintu. Tetapi ternyata pintunya terbuka. Pensioner menggigit bibir merahnya dengan gugup, baru saja hendak berbicara, ketika tiba-tiba sebuah energi mengerikan datang dari dalam ruangan. Suara mendesing. Menghadapi kekuatan mengerikan yang tiba-tiba ini, pensioner menyadari bahwa dia tidak memiliki perlawanan sama sekali. Sambil berteriak, dia terlempar menembus atap. Fiuh, hampir saja, hampir ketahuan. Di dalam ruangan, Lu Benwei menarik tinjunya, menepuk dadanya dan berkata lega.
Kemudian, dengan koin emas sebagai rampasannya, dia melarikan diri dari ruangan itu. Ledakan. Ratusan meter jauhnya, pensioner terbanting keras ke tanah, tanpa sadar memuntahkan seteguk darah. Tetapi yang lebih menyakitkan daripada luka-lukanya adalah kenyataan bahwa dia bahkan belum memasuki ruangan sebelum dihantam dengan satu pukulan. Dengan kata lain, rencananya yang disusun dengan cermat telah gagal bahkan sebelum dimulai. Dan kemungkinan besar dia telah menyinggung orang tersebut. Sialan, sialan, sialan semuanya. Wajah pensioner muram saat dia mengumpat kesakitan, menopang tubuhnya yang terluka. Wajahnya dipenuhi dengan keengganan saat dia pergi. Namun setelah berjalan beberapa langkah, dia berhenti. Tatapan matanya yang tajam memandang ke pinggir jalan. Pada saat ini, Yi Feng berada di pinggir jalan, sedang menawar dengan seorang pedagang asongan. Ia dapat mendengar wajah si pedagang asongan yang memerah dan berkata, maksudmu kau ingin membeli buah dariku, dan aku harus memberimu koin emas. Bagaimana dengan ini? Aku tidak menginginkan koin emas itu lagi darimu. Itu tidak masalah, kan? Kata Yi Feng dengan murah hati. Saya rasa itu adil. Si pedagang menggaruk kepalanya dan mengangguk puas. Namun setelah Yi Feng mengambil buah itu dan pergi, si pedagang tiba-tiba menyadari apa yang terjadi. Dunia ini sungguh sempit, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Pensioner memperhatikan pemandangan ini dengan mata menyipit, suaranya terdengar tidak menyenangkan. Dia tentu tidak lupa bahwa di Danau Pure Creek, karena Yi Feng, dia telah menerima tamparan dari Mao Yuner dan Yao Linger. Kerusakan akibat kedua tamparan itulah yang menyebabkan Yu Wuji menendangnya ke danau, yang hampir merenggut nyawanya. Memikirkan semua ini, hati pensioner dipenuhi dengan kebencian. Awalnya dia ingin membunuh Yi Feng dengan satu tusukan pedang, tetapi kalau dipikir-pikir, bagaimana penghinaan ini bisa diselesaikan tanpa penyiksaan yang tepat? Dengan pemikiran ini, dia segera menghampiri Yi Feng dan melemparkan karung pengikat ke arahnya. Yi Feng yang sedang berjalan tiba-tiba menjadi buta dan merasa dirinya terbawa. Keributan terdengar di jalan. Tetapi menghadapi ini, rakyat biasa hanya merasa takut. Di dalam ruangan redup, Yi Feng diikat ke pilar. Saat kap mesin diangkat, bahkan cahaya redup pun menembus mata Yi Feng. Sial, aku diculik. Yi Feng berseru dalam hati. Butuh waktu lama bagi matanya untuk menyesuaikan diri sebelum dia bisa melihat sosok yang mencibir dingin di depannya. Yi Feng, tidak menyangka akan bertemu denganku lagi, kan? Suara mengejek pensioner terdengar. Jadi itu kamu, mengenali mantan kekasih masa kecilnya, Yi Feng sedikit terkejut. Tidak heran dia yang jarang punya musuh, diculik. Ternyata itu pensioner. Setelah memikirkannya, dia dengan lembut menasihati, pensioner, kamu benar-benar bertindak gegabah kali ini. Aku menolakmu terakhir kali dan tidak ingin kembali bersama. Tapi mengapa mengubah cinta menjadi kebencian? Lagi pula, kamulah yang pergi lebih dulu. Berbicara tentang hal ini, Yi Feng menghela napas, lalu melanjutkan dengan sungguh-sungguh, kamu juga tahu aku orang yang berprinsip. Aku tidak akan pernah kembali dengan mantan pacarku. Jadi menculikku tidak akan membuatku kembali padamu. Diam. Perkataan Yi Feng secara langsung membuat pensioner gelisah. Dia benar-benar tidak mengerti dari mana Yi Feng mendapatkan keberanian untuk berpikir bahwa dia, gadis suci dari sekte pedang surgawi, ingin kembali bersama dengan serangga tidak berguna seperti dia. Lagi pula, dia menculiknya untuk menyiksanya. Bagaimana mungkin dia tidak melihat situasi dengan jelas? Yi Feng, harap maklumi statusmu. Aku, pensioner, siapa aku? Seorang kultivator di atas puluhan ribu. Mengapa aku ingin kembali dengan orang biasa sepertimu? Hargai dirimu. Pensioner berteriak pada Yi Feng dengan ekspresi galak. Wah, bagus sekali kalau begitu. Yi Feng menghela napas lega, ekspresinya seolah terangkat dari beban yang dipikulnya. Tetapi melihat ini, pensioner bahkan lebih marah. Apa reaksinya ini? Lega. Bukankah seharusnya dia menunjukkan rasa takut, berlutut untuk memohon belas kasihan? Tidak bisakah dia melihat apa yang menantinya? Bagus. Karena sudah seperti ini, akan kutunjukkan kekuatanku. Pensioner menggertakkan giginya. Aura martial king-nya meledak. Rambut panjangnya terangkat saat auranya terkonsentrasi bersama, menghancurkan Yi Feng. Gemetar. Makhluk hidup. Pada saat ini, senyum sinis muncul di wajah pensioner.
Dia bahkan membayangkan Yi Feng menangis dan memohon belas kasihan di bawah auranya, berlutut dalam penyesalan karena mengabaikan amarahnya. Tetapi, Yi Feng malah mengantuk, menguap berulang kali, sama sekali tidak terpengaruh. Hal ini membuat Peng Xianer tercengang. Menguap, mengapa? Bagaimana mungkin seorang manusia bisa mengabaikan tekanannya? Dia adalah raja bela diri. Bagaimana dia, seorang manusia biasa, dapat melakukan hal ini? Peng Xianer benar-benar bingung. Ia bahkan menduga ada yang salah dengan kultivasinya. Namun, melihat Yi Feng yang masih mengantuk dan menguap di hadapannya, hatinya pun terbakar amarah. Ini hanyalah provokasi terhadap otoritasnya. Dia benar-benar meremehkan kekuatan Peng Xianer. Dengan pedang di tangan, dia menekannya ke leher Yi Feng sambil meraung, "Tutup mulutmu." Yi Feng menutup mulutnya karena ketakutan. Namun dia segera membukanya lagi. Hal ini langsung membuat Peng Xianer marah hingga meledak. Pedangnya menebas pilar di samping Yi Feng sambil berkata dengan niat membunuh, "Apakah kamu tidak takut mati?" Yi Feng menciutkan tengkuknya, wajahnya penuh ketidakberdayaan, "Maaf, aku sangat lelah beberapa hari ini, aku benar-benar tidak bisa menahannya, ah." Sambil berbicara, dia menguap lagi di depan mata Peng Xianer. Ledakan, 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 ledakan. Peng Xianer yang murka mengeluarkan suara-suara gila saat pedangnya terayun, ruangan bergema dengan ledakan. Lalu pedangnya kembali ke leher Yi Feng. "Kau sangat pintar. Aku terkesan padamu, sengaja memprovokasiku, berharap agar cepat berakhir. Tapi aku sama sekali tidak akan membunuhmu. Sebaliknya, aku akan membawamu kembali ke Sekte Pedang Surgawi untuk disiksa dengan layak." Bab 259. Peng Xianer kembali ke Sekte Pedang Surgawi bukan hanya untuk menyiksa Yi Feng lebih parah lagi, tetapi juga untuk secara pribadi memberitahukan kepada pemimpin sekte tentang kepulangannya. Jika keadaan ini terus berlanjut, maka rejeki orang terkemuka itu akan sirna dari tangan Sekte Pedang Surgawi. Akhirnya dia memberi tahu Duan Qingfeng, pemimpin Sekte Pedang Surgawi. Meskipun dia keluar dari pengasingannya setelah mendengar berita itu, karena alasan yang berkaitan dengan kultivasinya, dia membutuhkan 2 hari lagi untuk menstabilkan diri sebelum meninggalkan sekte tersebut. Lagi pula, meski kesempatannya menggiurkan, dia tidak bisa membiarkan dirinya menjadi gila. Setelah kembali dari Duan Qingfeng, Peng Xianer pergi ke Yi Feng yang dipenjara lagi. "Berlututlah." Melihat Yi Feng, Peng Xianer menjadi marah. Pedang panjangnya menekan leher Yi Feng, mengeluarkan suara dingin. Merasakan dingin di lehernya, Yi Feng tidak bergeming. "Apakah kamu tidak takut mati? Baiklah, baiklah. Aku akan melihat berapa lama kau, seorang manusia biasa, bisa tetap keras kepala." Peng Xianer begitu marah hingga hampir memuntahkan darah, tetapi semakin Yi Feng bertindak seperti ini, semakin dia ingin menyiksanya. Dia mendorong Yi Feng ke tempat yang dijaga ketat. Jauh di dalam, ada sebuah gerbang besar yang berkelap-kelip dengan cahaya dingin yang redup. "Yi Feng, di dalam pintu ini adalah alam naga penahanan milik Sekte Pedang Surgawi milikku. Alam ini penuh dengan bahaya dan kau akan mengalami hal-hal yang paling mengerikan di dunia. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau berlutut dan bersujud, aku dapat memberimu kematian yang cepat. Namun jika tidak, aku akan memastikan kau mengalami kematian yang paling menyakitkan di dunia." Peng Xianer menatap Yi Feng dengan mata dingin dan mengancam dengan suara rendah. Namun betapa terkejutnya dia, Yi Feng bahkan tidak meliriknya sebelum melangkah melewati gerbang es itu. "Apa, kamu?" Peng Xianer gemetar karena marah, tetapi Yi Feng telah menghilang dari pandangan. "Baiklah, baiklah. Seorang manusia biasa berani masuk sendiri. Saat kau mengalami kengerian di dalam, aku yakin kau akan menyesal karena tidak berlutut dengan patuh." Setelah itu, dia duduk bersila di depan pintu. Dia berencana untuk membiarkan Yi Feng menderita setengah hari siksaan di dalam sebelum melepaskannya. Alam naga penahanan merupakan ruang tertutup yang dibentuk oleh formasi. Udara di dalam sangat terbatas, auranya sangat keras. Bernapas saja sudah sangat sulit, belum lagi gravitasi di dalam yang berkali-kali lipat lebih kuat dari dunia luar. Banyak binatang buas juga terkurung di sana. Meskipun kultivasi mereka menurun selama bertahun-tahun dikurung, seperti serigala yang kelaparan, mereka akan menerkam bau manusia untuk bertahan hidup.
Di dalam alam naga yang menahan, bahkan seorang kaisar bela diri kemungkinan akan terkuras tenaganya secara perlahan hingga mati tanpa mengetahui cara membatalkan formasi, yang akhirnya menjadi makanan bagi binatang buas. Apalagi seorang manusia biasa yang masuk ke dalamnya. Setengah hari sudah cukup bagi Yi Feng untuk merasakan keputusasaan. Mata Yi Feng berbinar saat pemandangan lain muncul di hadapannya. Kesedihan. Tanahnya dipenuhi tulang-tulang telanjang, menimbulkan perasaan tertekan yang berat. Namun Yi Feng hanya mengernyit sedikit, tidak memperlihatkan rasa takut yang seharusnya dimiliki manusia. Sebenarnya, selama bertahun-tahun, Yi Feng telah menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya. Selama bertahun-tahun, sejak bertransmigrasi dan menyatu dengan sistem, dia menyadari dirinya telah menjadi agak berbeda. Seperti yang semua orang tahu, manusia memiliki 7 emosi dan 6 keinginan. Mereka merasa senang, takut, sedih, kecewa. Namun setelah menyatu dengan sistem, ia menemukan ketakutannya telah hilang. Entah karena bertemu dengan bandit sebelumnya, atau karena pedang Peng Xianer menancap di lehernya, dia mungkin secara naluriah bereaksi dengan panik. Tetapi ketika dia benar-benar memikirkannya, apakah dia takut? Sama sekali tidak. Sebaliknya, dia sangat tenang. Itu adalah perasaan yang aneh. Seolah-olah dia dilahirkan tanpa rasa takut terhadap apapun di dunia. Yang lebih tidak masuk akal lagi, dia samar-samar merasa bahwa kurangnya rasa takut ini berasal dari rasa puas diri yang alami. Namun, tidak takut bukan berarti gegabah. Ia masih memiliki pikiran yang normal dan akan mengambil tindakan pencegahan serta menghindari bahaya. Tidak tahu apakah benar-benar tidak ada jalan keluar di sini, lebih baik pergi menjelajah. Yi Feng berangkat ke suatu arah. Sial, banyak sekali binatang. Menginjak tanah tandus, segerombolan binatang tiba-tiba menyerbu keluar. Binatang-binatang itu menakutkan, hanya tinggal kulit dan tulang, beberapa dengan kulit terkelupas, memperlihatkan taring dan cakar seolah ingin mencabik-cabik Yi Feng. Karena tidak tahu harus lari kemana, Yi Feng hanya bisa mengeluarkan belatinya dan menyerang mereka. Tak lama kemudian, lebih dari selusin mayat binatang tergeletak di tanah. Penyihir sialan, dengan begitu banyak binatang, kau benar-benar ingin aku mati. Yi Feng meludah dan mengumpat dengan wajah dingin. Awalnya dia tidak ingin berurusan banyak dengan wanita ini, tetapi karena wanita itu bertekad untuk membunuhnya, dia mengingat dendam ini. Dia mungkin hanya seorang manusia biasa, tetapi dia tidak pernah mudah menyerah. Karena kau membuatku mendapat masalah, aku pasti akan menghabisimu. Makin lama, makin banyak binatang buas yang menerkamnya. Binatang-binatang buas ini mungkin terlalu kuat bagi manusia biasa, tetapi tidak bagi Yi Feng yang seni bela dirinya setara dengan para dewa. Sepanjang jalan, mayat-mayat berderet di jalannya. Untuk pertama kalinya, Yi Feng merasa bahwa latihan bela dirinya di dunia yang berbeda ini tidak sepenuhnya sia-sia. Setidaknya dia bisa menghadapi binatang buas ini. Akhirnya, ia menyadari tidak ada lagi binatang buas yang mendatanginya. Akhirnya, ia menyadari bahwa ia telah mencapai jalan buntu. Di depannya ada dinding buram bagaikan kaca yang menghalangi jalannya. Dindingnya sangat aneh, beberapa bagiannya menjorok keluar sementara yang lain cekung, terbentuk dari bentuk berlian yang tidak beraturan. Menengok ke kiri dan kanan, ia melihat dinding seperti kaca itu memanjang tanpa akhir tanpa ujung yang terlihat. Di luar gerbang alam naga penahanan, Peng Xianer yang duduk membuka matanya. Senyum dingin muncul. Yi Feng, aku penasaran bagaimana keadaanmu di dalam. Kamu mungkin menangis di pintu sambil memohon agar aku mengizinkanmu keluar. Sambil tertawa dingin, dia melambaikan telapak tangannya dan berteriak, buka pintu kerajaan. Ya, Nyonya Suci. Dua murid mengaktifkan formasi, dan cahaya di pintu alam perlahan memudar. Aura pekat dan sunyi keluar. Bahkan dengan kultivasi Peng Xianer, dia masih mengerutkan kening pada aura-aura ini. Jika dia tinggal di alam naga penjara selama beberapa hari, dia mungkin akan menjadi gila. Namun yang mengejutkannya, tidak ada bayangan di dalamnya. Di mana dia? Ekspresinya berubah saat dia berteriak. Setelah menenangkan dirinya kembali, dia memasuki alam naga penahanan. Begitu dia melangkah masuk, kakinya langsung terbenam dan bahkan dengan kultivasi martial emperornya, sulit untuk mengangkat kakinya. Aura suram juga memengaruhi kultivasinya, menyebabkannya menjadi kacau. Namun setelah menoleh ke sekeliling, Yi Feng tetap tidak terlihat. Apa yang terjadi di sini?
Peng Xianer ternganga karena tidak percaya sama sekali. Dalam lingkungan yang keras ini, selain berjongkok di pintu dengan putus asa, mustahil bagi Yi Feng untuk melangkah jauh, apalagi melangkah satu langkah pun. Namun orang yang hidup ini tiba-tiba menghilang begitu saja. Nona suci, ayo cepat keluar. Manusia fana itu pasti telah diseret oleh binatang buas. Akan merepotkan jika terjadi sesuatu lagi jika Anda tinggal lebih lama lagi. Kedua murid itu mendesak. Setelah memastikan sekali lagi bahwa Yi Feng tidak ditemukan, Peng Xianer akhirnya bergegas keluar dari alam naga penahanan dan menutup pintu alam itu lagi. Mati begitu mudah, kau bisa lolos begitu saja. Peng Xianer mendesah frustrasi, lalu bersiap untuk pergi. Ledakan. Namun baru 2 langkah, tiba-tiba terdengar suara memekakkan telinga dan menggetarkan bumi dari seluruh sekte pedang surgawi, seakan-akan terjadi gempa bumi. Bab 260. Bahkan para kultivator dengan pencapaian yang relatif lemah tidak dapat berdiri tegak pada saat ini. Pada saat yang sama, banyak sekali ahli dari sekte pedang surgawi terbang keluar dan berdiri di udara, menatap ke bawah ke arah sekte pedang surgawi di bawah. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang telah terjadi? Untuk sesaat, semua orang mengeluarkan suara serius. Tembok ini cukup keras, dan juga cukup misterius. Yi Feng menatap lubang yang terlihat setelah menendang tembok itu dan tak dapat menahan diri untuk tidak bercanda. Namun, lubang ini kelihatannya agak kecil, tidak cukup bagi Yi Feng untuk masuk. Lagi pula, setelah menendangnya hingga terbuka, Yi Feng mungkin bisa keluar dari sini. Sambil berbicara, dia menendangnya beberapa kali lagi. Ledakan, dentuman, dentuman. Pada saat yang sama, sekte pedang surgawi yang baru saja tenang kembali mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Bangunan-bangunan yang tak terhitung jumlahnya bergoyang seolah-olah akan runtuh. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Para tetua sekte pedang surgawi melayang di langit dengan ekspresi yang semakin serius. Pasti ada yang salah dengan fondasi sekte pedang surgawi kita. Duan King Feng menebak. Tapi bagaimana ini mungkin? Fondasi sekte pedang surgawi kita terdiri dari formasi, dan semuanya diletakkan secara pribadi oleh patriark pendiri. Bagaimana mungkin ada yang salah? Seorang tetua berkata dengan tidak percaya. Betapapun bahayanya, kita harus masuk dan menyelidikinya. Duan King Feng menggertakkan giginya dan berkata, jika kita tidak mencari tahu apa yang terjadi, kita tidak akan dapat menyelesaikan kekacauan di sekte pedang surgawi. Jika formasi besar gunung pelindung dihancurkan, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Mendengar ini, semua orang juga memahami betapa seriusnya situasi tersebut. Baru kemudian mereka mengertakkan gigi dan mengangguk tanda setuju. Di bawah pimpinan Duan King Feng, para ahli dari sekte pedang surgawi dengan hati-hati memasuki alam naga penjara. Begitu masuk, kultivasi semua orang ditekan hingga 1/10. Ki dalam tubuh mereka kacau, dan bahkan terbang pun mustahil. Menginjak pasir kuning, semua orang bergerak maju dengan hati-hati. Yang membuat mereka bingung adalah mereka tidak menemui satupun binatang iblis sepanjang perjalanan. Ini sungguh aneh. Duan King Feng merasa semakin gelisah, dan banyak pertanyaan muncul di hatinya. Bagaimanapun, binatang iblis itu seharusnya bergegas datang begitu mereka mencium bau manusia. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Di kota Jiayi, apa? Tuannya diculik. Peng Xianer dari sekte pedang surgawi ini benar-benar berani sekali. Dia benar-benar menculik gurunya. Ketika Yang Tianyu dan petinggi lainnya menerima berita itu, mereka langsung terkejut. Tapi bagaimana mungkin tuannya bisa ditangkap? Yang Tianyu bertanya dengan tidak percaya, dengan pencapaiannya, bagaimana mungkin Peng Xianer kecil bisa menangkapnya? Ketika para ahli bertindak, bagaimana kita bisa menebak niat mereka? Namun, saya pikir pasti ada makna yang lebih dalam dari ini. Sue Qinzu berspekulasi, dan sinyal dari sang guru sangat jelas sekarang, dia jelas menargetkan sekte pedang surgawi berikutnya, tetapi saya tidak tahu apakah ini akan menjadi berkah atau kutukan bagi sekte pedang surgawi. Kalau begitu, kita tidak boleh menunda lagi. Ayo kita segera pergi ke sekte pedang surgawi untuk mencari tahu apa yang terjadi. Semua orang berkata. Kemudian kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju sekte pedang surgawi. Di penginapan, apa yang harus kita lakukan? Porkrong bertanya pada Wang Tua. Lihatlah ketiganya. Wang Lao memiringkan kepalanya dan berkata dengan penuh arti.
Mendengar ini, semua orang menoleh. Mereka mendapati Skull Benway, Dog, dan seekor kelabang sedang berbaring di dekat jendela, sesekali mengeluarkan teriakan kaget, dan terkadang mengeluarkan desahan kagum. Apa ini? Porkrong tidak mengerti. Namun, Wu Yonghong menyadarinya dan berkata sambil tersenyum, artinya sangat jelas, itu tidak terburu-buru, jadi kita juga tidak perlu terburu-buru. Saya pikir Tuan hanya bersenang-senang kali ini dan ingin bermain-main sedikit. Begitu ya? Porkrong tiba-tiba menyadarinya, lalu bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Mari kita habiskan waktu dengan bermain Fighting Landlord. Ketika Tuan sudah cukup bersenang-senang, dia akan kembali dengan sendirinya. Wu Yonghong menamparkan setumpuk kartu di atas meja dan tertawa. Melihat ini, mata Porkrong dan Old Wang berbinar. Bagus, 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 tapi Pak Tua Wu, kau harus bersikap lunak pada kami baru saja mempelajarinya. Tidak masalah. Ayo, acak-acak. Sepasang 3, sepasang angka 4, menekan. Porkrong cepatlah, aku sudah menunggu sampai bungaku layu. Tempat jelek macam apa ini? Yi Feng akhirnya berjalan keluar dari tempat terpencil itu, tetapi ketika dia menendang gelas aneh itu, dia segera menemukan bahwa lebih banyak gelas muncul di depannya. Perasaan ini membuat Yi Feng merasa seolah-olah memasuki salah satu rumah kaca dari kehidupan sebelumnya, remang-remang, bagaikan labirin, dan penuh kekacauan. Sialan, aku akan tendang semua gelasmu. Tahu ia tidak bisa kembali, Yi Feng mulai menendang kacamatanya untuk mencari jalan keluar. Ledakan. Pada saat berikutnya, seluruh sekte pedang surgawi berguncang, dan suara-suara memekakkan telinga terdengar dari waktu ke waktu. Bangunan-bangunan yang tak terhitung jumlahnya runtuh berkeping-keping, dan bahkan retakan muncul di area terlarang puncak belakang sekte pedang surgawi. Ketua sekte, kediamanmu telah runtuh. Tuan sekte, aula diskusi utama telah retak menjadi 2. Di mana-mana terjadi kekacauan. Seolah-olah kiamat telah tiba. Bukan hanya kekacauan yang terjadi di permukaan, aura yang semula ada di mana-mana di sekte itu juga menjadi bergejolak, dan sejumlah besar energi spiritual mulai menghilang. Tuan, apa sebenarnya yang terjadi? Peng Xianer mengikuti di belakang Duan Qingfeng dengan wajah pucat dan bertanya. Duan Qingfeng bingung. Tepat saat itu, seorang tetua terbang mendekat dan berkata dengan tergesa-gesa, Patriark, kami menemukan penyebabnya. Memang ada masalah dengan formasi fondasi sekte, dan sumbernya tampaknya ada di alam naga yang terpenjara. Memenjarakan alam naga, ekspresi Duan Qingfeng berubah. Dia berteriak keras, semuanya, ikuti aku ke pintu masuk alam naga penjara. Semua orang terbang menuju alam naga yang menawan. Ketika mereka tiba di pintu masuk, Duan Qingfeng tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah sekte baru-baru ini memasukkan sesuatu yang baru ke sana? Semua orang menggelengkan kepala. Alam naga pemenjaraan pada umumnya digunakan untuk memenjarakan para pengkhianat dan musuh sekte yang ditangkap oleh sekte pedang surgawi. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan reputasi sekte pedang surgawi di Nansha, hanya sedikit yang berani menentang mereka, jadi alam naga pemenjaraan belum dibuka untuk waktu yang lama. Peng Xianer hendak mengatakan sesuatu, tetapi kemudian menyerah setelah berpikir ulang. Bagaimanapun, dia hanya memenjarakan seorang manusia biasa di dalamnya, tidak mungkin hal itu menyebabkan kekacauan besar, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Ketua sekte, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya seseorang. Duan Qingfeng ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, ikuti aku ke alam naga penjara dan selidiki dengan jelas. Apa, Master Sekte, bukankah ini terlalu berbahaya? Ekspresi semua orang berubah. Lagi pula, dengan pemutusan semua energi spiritual yang kacau dan keras di alam naga yang terpenjara, bahkan dengan kultivasi mereka, kekuatan mereka akan berkurang hingga 1/10 saat masuk. Jika mereka tinggal terlalu lama, itu bahkan dapat memengaruhi alam kultivasi mereka. Terlebih lagi, ada banyak sekali iblis kuat yang telah dipenjara di sana sejak berdirinya sekte pedang surgawi. Meskipun iblis-iblis ini mungkin tidak lagi memiliki banyak kekuatan iblis sekarang, dan sebagian besar hanya dapat mempertahankan bentuk asli mereka untuk bertahan hidup, fakta bahwa mereka dapat bertahan hidup sudah cukup untuk membuktikan kehebatan mereka. Kalau mereka berhadapan dengan binatang-binatang iblis itu, mereka mungkin bisa mempertahankan diri untuk sementara waktu,
Tetapi kalau diserang oleh seluruh gerombolan binatang iblis di alam naga penahanan, mereka hanya akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Betapapun berbahayanya, kami harus masuk dan menyelidikinya. Duan Qingfeng menggertakkan giginya dan berkata, jika kita tidak mencari tahu apa yang terjadi, kita tidak akan dapat menyelesaikan kekacauan di Sekte Pedang Surgawi. Jika bahkan formasi gunung pelindung dihancurkan, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Mendengar ini, semua orang juga memahami betapa gawatnya situasi. Baru kemudian mereka mengatupkan gigi dan mengangguk tanda setuju. Di bawah pimpinan Duan Qingfeng, para ahli dari Sekte Pedang Surgawi dengan hati-hati memasuki alam naga penjara. Begitu masuk, kultivasi semua orang ditekan hingga 1/10. Ki dalam tubuh mereka kacau, dan bahkan terbang pun mustahil. Menginjak pasir kuning, semua orang bergerak maju dengan hati-hati. Yang membuat mereka bingung adalah mereka tidak menemui satu pun binatang iblis sepanjang perjalanan. Ini sungguh aneh. Duan Qingfeng merasa semakin gelisah, dan banyak pertanyaan muncul di hatinya. Bagaimanapun, binatang iblis itu seharusnya bergegas datang begitu mereka mencium bau manusia. Apa sebenarnya yang sedang terjadi?